Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Steve, istrinya bernama Dana, dan putri sematawayang mereka bernama Jenny. Dana dikenal sebagai sosok yang energik dan penuh semangat. Ia sangat gemar berolahraga, dan kecintaannya pada dunia atletik membuatnya menjadi salah satu guru olahraga terbaik di sekolah tempat ia mengajar. Suatu pagi seperti biasanya, Dana bangun lebih awal untuk melakukan rutinitas olahraganya. Ia mengenakan pakaian lari dan keluar rumah untuk jogging menuju area pusat kota. Tapi baru sampai di pertengahan jalan, sebuah insiden tak terduga terjadi. Tanpa sempat menghindar, Dana ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Tubuhnya terpental, dan ia langsung tak sadarkan diri di tempat. Karena kondisinya sangat kritis, Dana segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah penanganan cepat, ia akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit bernama Hopewell Hospital. Cedera yang dialaminya cukup berat, terutama di bagian kepala. Luka itu menyebabkan pembengkakan otak yang serius, membuat dokter memperkirakan bahwa Dana kemungkinan akan mengalami gangguan ingatan dan kesulitan berkomunikasi setelah sadar nanti. Selama hampir 2 minggu, Dana berada dalam kondisi koma. Kondisi Dana benar-benar memprihatinkan, dan Steve hampir setiap hari berada di sisi tempat tidurnya. Hingga suatu hari, Dana akhirnya membuka mata. Ketika kesadarannya kembali, orang pertama yang ia lihat adalah Steve yang sedang menunggu dengan sabar. Karena sulit bicara, Dana menggunakan komputer yang sudah disediakan rumah sakit untuk berkomunikasi. Hal pertama yang ia tanyakan adalah tentang Jenny. Bagaimana keadaan anaknya? Apakah ia baik-baik saja? Steve menjelaskan bahwa selama Dana koma, Jenny sering datang ke rumah sakit, bahkan sampai bolos sekolah hanya untuk melihat kondisi ibunya. Malam itu, setelah menghabiskan waktu cukup lama bersama Dana, Steve memutuskan untuk pulang. Namun pada tengah malamnya, Dana terbangun. Bukan karena sakit, tapi karena mendengar suara-suara aneh di kamar rawatnya. Ia melihat bayangan hitam bergerak cepat melewati ujung ruangan. Tidak ada siapapun di sana, tapi Dana merasa jelas bahwa ada sesuatu, atau seseorang yang tengah memperhatikannya. Keesokan paginya, seorang perawat bernama Trevor datang mengecek kondisi Dana. Dengan bantuan komputer, Dana buru-buru menuliskan bahwa tadi malam ada seseorang yang menyusup ke kamarnya. Ia meminta Trevor membuka lemari kayu di sudut kamar. Tapi setelah dicek, lemari itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Cerita itu juga ia sampaikan kepada Steve dan Jenny yang datang menjenguk. Trevor mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mungkin Dana hanya mengalami sedikit halusinasi akibat pengaruh obat dokter. Menurutnya, tidak mungkin ada pasien yang berkeliaran di malam hari tanpa sepengetahuan staf rumah sakit. Ketika Steve bertanya langsung pada Dana tentang siapa sosok yang ia lihat semalam, Dana hanya bisa menjawab satu hal, kalau dia juga tidak tahu. Sementara itu, Jenny yang sedang menunggu di luar kamar merasa bosan. Ia memutuskan berjalan-jalan menyusuri lorong rumah sakit. Ketika masuk ke salah satu kamar pasien lain, Jenny mendengar suara napas seseorang. Namun kamar itu terlihat kosong. Belum sempat ia mencari sumber suaranya, tiba-tiba alarm darurat berbunyi keras. Jenny terkejut dan menjatuhkan beberapa barang rumah sakit. Saat ia mencoba mengambil barang-barang itu dari bawah tempat tidur. Tak lama setelah itu, Jenny bertemu dengan direktur rumah sakit, seorang wanita bernama Elizabeth. Elizabeth menenangkannya, lalu mengantarkannya kembali ke kamar Dana. Di dalam kamar, Dana sedang berbincang dengan Steve. Ia mengucapkan terima kasih karena Steve selalu menemaninya setiap hari. Dari perbincangan itu, kita mengetahui bahwa Steve sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hannah. Namun pernikahan mereka hancur, keduanya bercerai, dan setelah itu barulah Steve menikah dengan Dana. Steve menyayangi Dana sepenuh hati dan bersumpah tidak akan meninggalkan istrinya itu dalam kondisi apapun. Karena Dana belum bisa kembali mengajar atletik akibat kondisi tubuhnya, Steve untuk sementara menggantikan perannya di sekolah. Di sana, ia bertemu salah satu siswi Dana bernama Ashley. Gadis itu sangat giat berlatih, sama seperti Dana. Hal itulah yang membuat Steve langsung kagum. Di malam harinya, Dana kembali mengalami mimpi buruk. Ia melihat makhluk menyeramkan berdiri dan menutup mukanya dengan bantal seolah ingin membunuhnya. Ketika ia terbangun,
Tiba-tiba di sampingnya sudah ada seorang dokter bernama Dr. Roni. Dana terkejut, namun Dr. Roni segera meminta maaf karena membuatnya kaget. Mereka pun berbincang ringan. Di malam yang sunyi itu, Dr. Roni mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa saat kecelakaan terjadi, Dana sebenarnya sempat dinyatakan meninggal selama 2 hingga 3 menit. Beruntung, tim paramedis segera datang dan menghidupkannya kembali menggunakan alat kejut jantung. Yang paling Dana ingat setelah kecelakaan hanyalah suara-suara aneh, suara yang menurutnya berasal dari orang-orang mati. Dana merasa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah sakit itu. Namun Dr. Roni buru-buru menyangkal dan mengatakan bahwa Dana akan baik-baik saja selama dirawat di sana. Setelah itu, Dana memutuskan untuk kembali tidur, masih dengan perasaan tidak nyaman, tanpa mengetahui bahwa kejadian-kejadian menyeramkan baru saja akan dimulai. Setelah Dana mencoba tidur kembali, gangguan aneh itu justru muncul lagi. Dalam tidurnya, ia melihat sosok menyeramkan keluar dari dalam lemari kamar rawatnya. Sosok itu perlahan mendekat, lalu mulai merusak alat bantu pernapasan Dana. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Dana berusaha meminta bantuan. Beruntung, beberapa perawat segera datang dan berhasil memperbaiki saluran pernapasan sebelum terlambat. Keesokan paginya, Dana langsung menceritakan semua kejadian itu kepada Steve. Ia mengatakan dengan jelas bahwa ada seseorang atau sesuatu yang masuk ke kamarnya dan sengaja mematikan alat bantu napasnya. Mendengar cerita itu, Steve langsung bergerak cepat. Ia meminta pihak rumah sakit memasang beberapa kamera CCTV agar Dana bisa tahu siapa saja yang keluar masuk kamarnya. Tak lama kemudian, seorang teknisi datang dan memasang 3 CCTV, 2 di dalam kamar Dana, dan 1 lagi dipasang di lorong depan. Teknisi itu juga mengajarkan Dana cara memantau semua kamera melalui monitor kecil yang ditempatkan di dekat tempat tidurnya. Setelah itu, Steve menemui Elizabeth, direktur rumah sakit, untuk memastikan keselamatan Dana. Ia meminta Elizabeth menjaga Dana dengan baik dan memastikan alat bantu napasnya tidak lagi bermasalah. Elizabeth menjelaskan bahwa memang ada sedikit gangguan pada mesinnya, namun teknisi sudah memperbaikinya. Malamnya, Elizabeth meminta Trevor untuk berjaga semalaman dan memantau keadaan Dana, termasuk alat bantu pernapasannya. Sementara itu, Dana yang belum bisa tidur mencoba berkomunikasi dengan pasien di kamar sebelah melalui sebuah ventilasi kecil di dinding. Setiap kali Dana bertanya sesuatu, pasien itu akan menggerakkan tirai sebagai jawaban. Namun ketika Dana bertanya tentang sosok menyeramkan yang sering ia lihat, tiba-tiba komunikasi itu terhenti, tirai tidak bergerak lagi. Can you hear me? I saw someone in my room. Dana yang penasaran kemudian mencoba mencari tahu sendiri asal-usul rumah sakit itu. Ia membuka komputer dan menemukan sebuah artikel lama berisi foto-foto para dokter, perawat, dan pasien dari tahun 1980-an. Ketika memperbesar salah satu foto, Dana melihat seorang pria tinggi, dan wajah pria itu sangat mirip dengan sosok hantu yang selama ini mengganggunya. Setelah menelusuri lebih jauh, Dana menemukan nama pria itu, Eric Nelson, seorang perawat yang dikabarkan bunuh diri setelah dituduh membunuh beberapa pasien anak. Keesokan harinya, Dana bertanya langsung kepada Trevor mengenai perawat bernama Eric Nelson yang bunuh diri pada tahun 1984. Namun Trevor mengaku tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Ia mengatakan bahwa jika Dana ingin tahu lebih dalam, ia bisa menanyakannya kepada Dr. Roni atau Elizabeth. Keduanya sudah lama bekerja di rumah sakit dan kemungkinan besar mengetahui kisah tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Dana juga bertanya mengenai pasien yang ada di kamar sebelahnya. Trevor menjelaskan bahwa kamar itu ditempati oleh seorang wanita tua bernama Ellie yang menderita stroke dan tidak bisa berbicara. Setelah percakapan itu, Trevor mulai memandikan Dana seperti prosedur biasa. Namun saat Trevor ingin menyiramkan air ke badan Dana, ia terkejut ketika melihat bekas cakaran di paha Dana. Cakaran itu cukup dalam dan terlihat sangat segar. Karena Dana panik dan memberontak, Trevor dengan terpaksa membiusnya terlebih dahulu demi keselamatan bersama. Setelah Dana tertidur, Trevor kembali merapikan kamar. Tapi tiba-tiba, pintu lemari di sudut ruangan terbuka sendiri. Trevor buru-buru menutupnya, namun pintu itu kembali terbuka, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu di dalam sana. Karena pintu lemari itu terus terbuka, Trevor akhirnya mengganjal pintu itu dengan kursi roda.
Menjelang sore, Dana kembali sadar dan langsung memanggil Dr. Ronnie ke kamarnya. Di sana, Dana menanyakan tentang perawat yang bunuh diri pada tahun 1984 itu. Akhirnya, Dr. Ronnie mulai menceritakan kisah sebenarnya tentang Erik Nelson. Menurut Ronnie, Erik pertama kali datang ke rumah sakit ini pada tahun 1972 sebagai pasien. Ia menderita gangguan mental serius karena sejak kecil mengalami kekerasan di panti asuhan. Para perawat harus memotong kukunya setiap hari, agar ia tidak melukai dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi mental Erik perlahan membaik. Ia tinggal di rumah sakit itu selama bertahun-tahun sampai akhirnya merasa sangat nyaman, bahkan menganggap rumah sakit itu sebagai rumahnya sendiri. Ketika ia dinyatakan sembuh total, Erik memutuskan untuk tetap tinggal dan bekerja di sana sebagai perawat, dengan tujuan membantu para pasien lain yang bernasib sama dengannya. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat, Erik ternyata masih menyimpan kebiasaan lamanya. Dahulu saat masih menjadi pasien, Erik memiliki kebiasaan aneh. Ia suka memotong kuku anak perempuan di rumah sakit, lalu menyimpannya dalam sebuah amplop. Para dokter sebenarnya mengetahui kebiasaan itu, namun karena Erik tidak menyakiti siapapun dan hanya mengambil kuku yang jatuh atau dipotong, mereka akhirnya membiarkannya saja. Karena kebiasaan itu, Erik pun dijuluki Niles, si pengoleksi kuku anak perempuan. Namun, pada tahun 1984, tidak lama setelah Erik bekerja sebagai perawat, 5 anak perempuan ditemukan meninggal secara misterius. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut mulai mencurigai Erik sebagai pelaku. Ia dianggap orang yang paling mungkin terlibat karena kebiasaannya yang tidak wajar terhadap anak-anak tersebut. Saat diinterogasi, Erik bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan itu. Tetapi para dokter mulai berasumsi bahwa mungkin penyakit mental Erik kambuh kembali. Merasa terus disudutkan, dituduh, dan tidak dipercaya, Erik akhirnya putus asa, hingga mengambil keputusan tragis. Erik ditemukan tewas gantung diri di dalam lemari, tepat di kamar yang kini ditempati oleh Dana. Di titik ini, Dana mulai menyadari bahwa sosok menyeramkan yang selama ini mengganggunya adalah arwah Erik Nelson. You're in my room. In that cupboard. I've already said more than I should. Erik Nelson is dead. Malam berikutnya, teror kembali terjadi. Lemari yang telah ditutup rapat kembali bergetar, diikuti suara keras seperti seseorang berusaha mendobrak pintunya. Dalam kondisi kamar yang gelap, Trevor sempat melihat sosok hantu Erik. Namun begitu lampu dihidupkan, sosok itu menghilang tanpa jejak. Ketika Steve meninjau rekaman CCTV, tidak terlihat adanya serangan apapun. Kamera hanya merekam Trevor yang masuk dan berusaha menenangkan Dana yang ketakutan. Dari sini, Steve mulai percaya bahwa Dana hanya berhalusinasi. Menurutnya, keberadaan CCTV justru membuat Dana semakin gelisah dan paranoid. Steve kemudian berkonsultasi dengan Elizabeth dan Dr. Ronnie. Ketiganya sepakat bahwa kondisi Dana mungkin adalah efek trauma dari kecelakaan, ditambah obat-obatan yang membuat imajinasinya semakin liar. Namun di antara semua orang yang meragukan Dana, hanya satu orang yang benar-benar percaya, yaitu putrinya, Jenny. Karena hanya Jenny yang mempercayai ceritanya, Dana memintanya melakukan satu hal penting, pergi ke kamar sebelah dan bertanya pada pasien bernama Ellie, satu-satunya saksi yang mungkin tahu tentang sosok Erik. Sesampainya di kamar Ellie, Jenny mencoba mengajak wanita tua itu berbicara. Namun Ellie hanya terdiam, tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya. Saat Jenny memberanikan diri untuk mendekat, tiba-tiba sebuah sosok mengerikan muncul tepat di hadapannya. I'm sorry. You were knocking on the wall. She thinks there's something trying to hurt her. Jenny langsung menjerit panik dan memanggil bantuan. Para dokter bergegas datang, tetapi sudah terlambat. Ellie dinyatakan meninggal dunia malam itu juga. Keesokan harinya, Trevor segera mengambil tindakan. Meski ia tak sepenuhnya yakin dengan cerita tentang hantu Erik, ia tetap menutup pintu lemari di kamar Dana secara permanen. Dana yang semakin ketakutan memohon agar Trevor membantunya kabur dari rumah sakit. Tetapi karena kondisi Dana belum pulih, Trevor tidak berani membawa Dana keluar tanpa izin dokter. Saat Trevor pergi, Dana mencoba mencari informasi di internet mengenai alasan seseorang bisa melihat hantu. Dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa orang yang pernah mati suri seringkali bisa melihat makhluk gaib.
Ini membuat Dana langsung teringat pada kecelakaan yang menewaskan dirinya selama 2-3 menit sebelum para medis berhasil menghidupkannya kembali. Dan dari situ, Dana mulai menangis. Ia tidak ingin memiliki kemampuan melihat makhluk halus, ia hanya ingin sembuh dan kembali hidup normal. Sementara itu, Trevor yang masih gelisah memutuskan menemui Elizabeth. Ia ingin memastikan satu hal, siapa sebenarnya Erik Nelson. Trevor mengaku bahwa malam itu ia benar-benar melihat sosok menyeramkan di kamar Dana, meskipun ia berbohong kepada Dana agar wanita itu tidak semakin panik. Namun bukannya menjawab, Elizabeth justru membentak Trevor. Ia menolak membicarakan Erik sama sekali. Ia mengatakan bahwa rumor tentang Erik hanya akan membuat nama baik rumah sakit rusak lagi. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan reputasi rumah sakit Hopewell, dan Elizabeth tidak ingin rumor itu muncul lagi. Trevor pun hanya bisa terdiam, karena ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan di rumah sakit tersebut. Malam itu, saat Dana sedang fokus mengetik, tiba-tiba terdengar suara aneh dari laptopnya. Suara berat dan bergetar itu muncul begitu saja, tanpa ada aplikasi yang terbuka. Suara itu berkata pelan namun jelas, bahwa Dana akan mati di rumah sakit ini. Lebih buruk lagi, suara itu menuduh bahwa suaminya Steve sedang bercumbu dengan Ashley, muridnya sendiri. Belum sempat Dana bereaksi, layar laptopnya bergerak sendiri. Tanpa ada yang menyentuh, sebuah rekaman video tiba-tiba muncul. Dalam rekaman itu, Steve terlihat seolah sedang bermesraan dengan Ashley. Tapi kenyataannya, itu semua bukan kejadian asli. Rekaman tersebut adalah hasil manipulasi arwah Erik, roh penuh dendam yang berusaha merusak rumah tangganya. Ia sengaja memutar rekaman itu untuk memprovokasi, membuat Dana hancur secara emosional. Dan ketika Dana mulai gemetar ketakutan, arwah Erik belum berhenti. Ia meninggalkan sebuah kata misterius, tergores samar pada perut Dana, seolah ingin menegaskan bahwa ia benar-benar ada di dekatnya, mengawasinya, dan mampu menyakiti siapapun kapan saja. Sementara itu di ruangan lain, Trevor yang sedang bersantai tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari arah lemari penyimpanan. Ketika ia membuka pintunya, ternyata di dalam lemari itu terdapat banyak berkas-berkas lama. Setelah dicek satu persatu, Trevor sadar bahwa berkas itu adalah catatan milik Erik Nelson dari tahun 1980. Dalam berkas itu tertulis fakta mengejutkan, Erik pernah membunuh pasien-pasien anak dengan menyuntikkan cairan kimia mematikan. Saat membolak-balik dokumen tersebut, Trevor dikejutkan oleh satu nama yang tiba-tiba muncul. Nama Dana tercantum sebagai salah satu pasien rumah sakit Hopewell. Disinilah kebenaran terungkap. Ternyata saat masih kecil, Dana pernah dirawat di rumah sakit Hopewell dan ia merupakan salah satu dari 5 anak yang menjadi korban Erik. Secara tidak langsung, Dana sudah pernah mati 2 kali. Pertama, ketika Erik menyuntikkan cairan kimia ke tubuhnya, dan kedua, saat kecelakaan yang pernah ia alami di masa lalu. Arwah Erik bangkit kembali diduga karena ia masih memiliki gangguan mental yang sangat parah, yang membuat jiwanya tidak pernah benar-benar tenang. Dan kemungkinan besar, alasan Erik kembali adalah karena ia ingin mengambil jiwa Dana, satu-satunya korban yang berhasil selamat dari 2 kejadian mengerikan. Suasana menjadi semakin menyeramkan saat laptop Trevor tiba-tiba memutar rekaman dirinya sendiri, dan seketika, muncul sosok arwah Erik tepat di belakangnya lalu membunuhnya. Sementara itu, Steve, Jenny, dan Ashley tiba di rumah sakit untuk menjenguk Dana. Begitu melihat kondisi istrinya, Steve langsung tertegun. Di perut Dana terdapat luka-luka panjang menyerupai cakaran, padahal Dana tidak memiliki kuku panjang, apalagi benda tajam yang bisa membuat luka seperti itu. Tanpa pikir panjang, kecurigaan Steve langsung tertuju pada Trevor. Dengan emosi yang meledak, ia menuntut Elizabeth bertanggung jawab atas semua kejadian mengerikan yang menimpa Dana, bahkan memaksa Elizabeth untuk segera memanggil polisi. Meski Dana sudah berulang kali meyakinkan bahwa Trevor bukan pelakunya, Steve tetap bersikeras. Baginya, semua hal aneh yang terjadi pasti ada hubungannya dengan pria itu. Sementara itu, Elizabeth akhirnya menghubungi polisi, melaporkan bahwa pasiennya sedang berada dalam bahaya. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, suara di telepon tiba-tiba berubah datar, dingin, dan tidak manusiawi. Suara itu berkata pelan, "Berbaliklah." Dengan gemetar, Elizabeth mematuhi suara tersebut dan menoleh ke belakang. Di sisi lain, suasana di dalam ruang perawatan mendadak memanas. Dana meledak marah begitu melihat kehadiran Ashley. Rekaman yang diputar Erik sudah cukup membuat pikirannya gelap. Ia menuduh Ashley berselingkuh dengan Steve. Steve berusaha menjelaskan
Tapi kata-katanya tenggelam oleh teriakan dan amarah Dana. Tak ingin memperburuk keadaan, Ashley akhirnya memilih pergi dan meninggalkan ruangan itu dalam ketegangan. Namun tepat di tengah pertengkaran itu, seluruh lampu di ruangan padam. Steve, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru keluar untuk mencari bantuan. Ia menuju area parkir dan masuk ke mobil, berharap bisa menyalakan lampu atau menghubungi seseorang. Tapi begitu ia menutup pintu, Ashley tiba-tiba sudah duduk di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku. Sebelum Steve sempat bergerak, Ashley yang kerasukan itu langsung menyerangnya, membunuhnya di dalam mobil yang terkunci rapat. Sementara itu di dalam rumah sakit, keadaan semakin kacau. Jenny yang mulai menyadari sesuatu tidak beres langsung mengambil kursi roda dan mendorong Dana keluar dari ruangan. Tapi ada satu hal yang mereka tidak sadari. Semua staf rumah sakit, dokter, perawat, bahkan para pasien, sebenarnya sudah tewas dibunuh oleh Eric. Bangunan itu yang tadi mereka kira penuh orang, pada kenyataannya sudah lama menjadi tempat sunyi yang hanya berisi mayat dan bayangan arwah-arwah jahat yang terus mengintai mereka di setiap sudut. Saat berkeliling mencari jalan keluar, mereka sempat bertemu dengan Dr. Ronnie. Namun tiba-tiba, Eric muncul dan membunuh Ronnie tepat di depan mata mereka berdua. Jenny yang panik langsung menarik Dana pergi, menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang gelap. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya tiba di pintu utama. Namun disinilah momen paling emosional terjadi. Dana menyadari bahwa Eric tidak akan berhenti mengejar selama dirinya masih hidup. Untuk melindungi putrinya, Dana mengunci pintu dari dalam, memastikan Jenny berada di luar dan jauh dari Eric. Jenny menangis histeris dari balik pintu, menyaksikan detik-detik terakhir ibunya dibunuh oleh arwah Eric. Dan pada akhirnya, Dana pun tewas. Keesokan harinya, polisi dan tim medis dari rumah sakit lain datang dan menemukan Jenny yang masih syok. Seorang dokter bertanya apa yang terjadi di dalam sana. Dengan suara bergetar, Jenny mengatakan bahwa semua pembunuhan dilakukan oleh Eric Nelson. Trauma yang dialami Jenny terlalu besar untuk digambarkan. Menyaksikan sendiri bagaimana ibunya meregang nyawa di depan mata, membuat kondisi psikologisnya diperkirakan akan terguncang untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tahu apakah ia bisa benar-benar pulih dari kejadian itu. Kisah ini menegaskan bahwa kegelapan terbesar sering lahir dari hati yang terluka. Trauma yang disembunyikan terlalu lama bisa tumbuh menjadi bayangan yang menghancurkan hidup dan orang-orang yang kita cintai. Namun ketika seseorang akhirnya berani berdiri, menatap luka itu tanpa lari, hidup mulai berubah. Keberanian menghadapi masa lalu adalah pertarungan paling berat, tetapi juga kemenangan paling berarti. Kita diingatkan bahwa tidak peduli seberapa hancur hati kita, selalu ada secercah harapan bagi mereka yang memilih untuk bangkit. Dalam kerapuhan, ada kekuatan. Dalam kejujuran, ada pembebasan. Dan dalam setiap air mata, ada peluang untuk memulai ulang. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.